Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ketulusan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Yang jelas adanya hari ini itu kan ada karena yang kemarin. Nah, kemarin ini saya harus cerita dulu mengapa per hari ini kita kumpul, sehingga kita memahami sesuatu itu secara utuh ya, secara utuh, tidak setengah atau di tengah atau di akhir. Nanti pemahaman tentang kelembagaan kita bersama ini agar arah kedepannya seperti apa yang akan kita inginkan, bisa minimal kita satu visi misi silah yang sering kita terima dalam rekaman otak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini sebenarnya saya agak nggak enak cerita yang demikian, tapi harus saya cerita seutuhnya karena tidak ada kata bismillah itu kan enggak. Yang kita lihat kan bismillahirrahmanirrahim, jadi dengan nama Allah kan. Jadi karena itu kan karena Allah. Tapi manakala orang berbicara tentang hal yang baik, analoginya itu kan seperti kita ingin beramal ya, membuang kotoran di dalam WC. Yang tahu saat kita membuang kotoran, baik kencing atau buang kotoran, kan hanya keluarga, istri, anak dan lain-lain. Nah, saya anggap karena ini paguyuban, kita satu keluarga. Saya harus cerita semacam apa runtutan ceritanya itu yang kemarin. Jadi gini Mas, setahun setengah yang lalu kalau nggak salah itu kan berawal, ini saya cerita aja, jadi dalam bukan rangka bismillah ya, bismillah inilah karena kita sudah anggap seperti keluarga tadi, agar bapak-bapak tadi ada pertanyaan yang non teknis seperti koperasi, seperti harga dan lain-lain, kemudian yang berkembang di lapangan kita sudah 35 itu kan sebenarnya terlepas dari pemikiran-pikiran dari Pak Adam. Prinsip kami tidak akan mengikuti hukum pasar, dalam arti kalau di Pak Adam 20 ya kami 20, nanti kita pikir bareng, karena kita niatannya bismillah bukan bismillah gitu ya. Jadi setahun setengah yang lalu sebelumnya kebetulan karena saya diundang Pak Bupati, di sini ada saksi hidup Mas yang bandar itu, Mas siapa kok saya lupa sekarang, Mas Jazuri, saksi hidup dulu yang migris awal. Kemudian ada Mas Aji yang dulu saksi hidup. Jadi saya itu kan ditunjuk Pak Bupati, Mas kamu mau jadi badan pengawas di PDAM. Jadi saya bukan minta Pak, beliau sendiri yang nawari, karena kebetulan beliau melihat saya ada di forum komunikasi Pangan sebagai ketua. Nah, selama diangkat itu dalam, saya menganggap gini loh ya, ini nyun sewu, ini bukan narsis ya, bukan narsis. Tadi maka tak awali kita sebuah keluarga. Setahun lebih itu kan uang yang saya terima itu ceritanya hanya untuk makan minum teman-teman semua di Pujasera dan lain-lain, kan gitu ceritanya. Lah tak pikir setelah setahun setengah lebih, aduh ini nggak manfaat ini. Saya ngajak Pak Mul selaku sekretaris PDAM, Mas ayo kita berbulan urunan 2 juta untuk mengangkat usaha apa ceritanya gitu Mas. Iya, kalau saya dari hasil gaji PDAM karena saya tunjuk pengawas, duduk diam di rumah paling 1 minggu datang saja sekali, dapat gaji sekitar 4,5 juta. Lah 1 bulan saya 2 juta, Mas Mul 2 juta. Lah dulu yang mendampingi awal, ini tak cerita ya biar jangan paham, itu namanya Mas Haris yang dari Bandar. Mas Haris kita ajak pertemuan pertama kali dengan almarhum Kurnadi. Mas almarhum Kurnadi itu di Kauman kalau nggak salah ada kantor DPC PDI, ke sebelah barat ada perempatan, rumahnya dulu situ. Mas Haris di tengah perjalanan karena niat baik kamu, dia juga sama lari jeder. Kemudian masuklah Mas Irwan ya, Mas Jazuri itu mengikuti, tahu persis ini sejarah ya. Kemudian dia seolah-olah memang melakukan ya, meyakinkan kami menjadi seorang pemuda yang handal dengan waktu itu harga per kilo kalau nyampe 100.000, bayangkan 100.000, 200.000 lah itu, nih harus perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan dia lari jeder. Lah teman-teman yang sudah mengikuti banyak yang kecewa der, karena dulu selama 6 bulan Mas Irwan itu mendampingi itu kan harganya tinggi juga, banyak termutasi.
termotivasi untuk bro ini cepat sugih ini. Tapi saya sih diam saja, saya nggak bicara karena saya niatannya seperti orang buang air kecil atau buang air besar di kamar, ya nyantai aja. Begitu dia lari, ya udah pada saat itu Mas Aji itu orang yang luar biasa, tidak sampaikan. Beliau progresif, agresif karena kecepatannya tinggi sekali, lumrah. Orang yang kecepatan tinggi itu punya kelemahan, ya kadang sok tiba, sok kepleset kan gitu. Tapi yang penting masih jalan terus, nggak masalah. Tanpa Mas Aji yang nggak bisa kumpulan inilah. Saya hanya diam saja. Saya berpikir gini, kalau saya yang melakukan itu, ada kekeliruan masalah manajemen, di dalamnya ada harga, tidak ada yang meluruskan. Kemudian dalam perkembangannya Mas Ajis datang setelah berjalan 6 bulan 7 bulan. Datang, Mas, saya lihat YouTube ada Mas Adam Maulida. Saya hanya bersyukur, wah saya ditunjukkan oleh Allah ini karena niat baik kami, saya dan Pak Mul, ditunjukkan jeder. Akhirnya kami berkomitmen akan datang Pak Ayis ke Pak Adam agar menjadi pembina yang betul-betul pembina, menjadi leader dari kami. Kalau kemudian yang kemarin di Paguyuban itu sudah berjalan semacam apa, nyun sewu, itu bukan pola pikir dari beliau Mas Adam. Itu loh yang berjalan di sana, ya tadi yang sampaikan beliau menyangkut manajemen, menyangkut harga dan lain-lain. Termasuk kalau beliau di sana, peternak baru itu minimal 40 kilo bibitnya dengan dibiayai, dibiayai oleh pihak Bank Mandiri Syariah, Pak Adam nggih. Sehingga Bank Mandiri Syariah, sehingga dalam 4 bulan pembudidaya itu dapat langsung minimal 2 juta Pak ya Mas nggih. Di sana nggih, yang di Malang 40 kilo 4 bulan kemudian peternak bisa dapat 2 juta nggih. Ya itu yang berjalan di sana. Lah tadi beliau bincang-bincang dengan Bapak Bupati, berarti butuh pihak ketiga yang nanti untuk melakukan pembiayaan jenengan gitu loh. Pak Bupati itu kan berikut sini, Pak Bupati punya kewenangan ke BPD, punya kewenangan ke Bapra dan lain-lain. Sehingga pemikiran saya, masukan-masukan yang bersifat non teknis seperti pendirian koperasi dan lain-lain jangan dulu. Yang penting beliau dengan manajemen yang ada di sana, beliau sanggup 2 tahun membimbing, ikuti aja beliau. Tadi saya sudah sampaikan, beliau ini di sini sebagai Jenderal Sudirman lah kalau masalah tentara. Beliau berarti masalah pembudidaya, masalah pasar dan lain-lainnya udah beliau semua menyanggupi. Kalau hal-hal yang lain ada kekurangan, itu tadi prosesnya tadi dari Mas Haris, kemudian dari ke Mas Irwan, kemudian yang sekarang ini sambil menunggu pelaksanaan hari ini, karena sebenarnya harusnya 4 bulan yang lalu sebelum Covid lah. Selama 4 bulan kita harus diam lah. Mas Aji tahu sendiri dengan pemberian Allah beliau yang demikian, itu kan pemberian Allah, bukan Mas Aji ini yang menggerakkan Mas Aji, itu kan Allah. Saya nggak bisa seperti beliau, Mas Aji juga nggak bisa seperti saya. Ya udah dia bergerak terus dengan apa, dengan dinamikanya semua tadi saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak, tiada pendapat pikiran manusia sepanjang itu di dunia nggak ada yang sempurna. Pasti ada, kalau dicelah dari pemikiran filsafat yang namanya skeptisisme itu pasti keliru. Satu contoh gini aja ya, ini gelas ya, barang yang nampak, apalagi barang yang berkaitan dengan masalah yang tidak nampak ya. Gelas adalah pasti akan bicara tempat untuk minum, misalnya gitu ya. Tapi coba dari logika kita kritisi, sendok aja kan bisa untuk tempat minum, piring aja bisa untuk tempat minum. Berarti tadi sendok sama dengan gelas sama dengan apa tadi piring kan, salah kan? Kalau katakan nanti definisinya diruncingkan lagi, gelas adalah salah satu tempat untuk minum, itu yang nampak loh. Karena ada kata satu, ada 2, ada 3, ada 4, nggak akan ketemu. Udah bicara apalagi bicara yang tidak nampak ya. Gaib misalnya agama, sepanjang pikiran kita skeptisisme nggak akan ketemu. Sehingga skeptisisme itu dipengaruhi dengan apa yang namanya jiwa, apa nama hati, kemauan, keinginan. Kalau kemauan keinginan kita itu serakah, keinginan kita itu tidak jujur, maka semakin orang itu punya akar pikiran yang kuat, maka pasti nggak akan pernah ketemu, nggak akan selesai. Nah, harapan saya tadi saya mulai dengan kata Bismillah, bukan Bismisnas ini mentransfer ke sini terkait dengan hal-hal lain menyangkut kelembagaan dan lain-lain. Itu persoalan sederhana. Yang paling penting adalah bahwa kita itu satu keluarga dulu, nilai itu dulu. Setelah nilai itu terbangun menjadi sebuah jamiah, lain-lain gampang lah. Yang prinsip kita bagaimana ekonomi kita itu berkeadilan sosial, bukan seperti pasar. Sesama teman-teman paguyuban katakan kok
kita mungkin cerita saja dari teman-teman budidaya lele dan lain-lain sapa guyuban serimbung-serimbungkan harga nek iso koncone pateni informasi ra digawe ngerti pengetahuan tidak itu tidak terjadi. Engko nek koncone pinter kan jadi pesaing kene itu tidak. Kita menjadi komunitas yang baik nyenengan ora ngerti ku ngono ngandani. Nek sing jenenge ngandani ku ilmu lek nang teori kapitalis. Wah aku dijasani ra ngek ilmu kok ki kan gitu. Itu enggak. Kemudian termasuk harga, termasuk yang lain ini yang kita budayakan. Setelah itu terkait lain-lain izin gampang lah. Bisa kooperasi, bisa yang lain-lain mungkin yang disepakati bareng dan harga insya Allah kita terbuka, kita asuh, kita saling mengisi dan lain-lain itu aja ya. Jadi dalam hal ini untuk memutuskan itu memang saya sengaja ngundang teman saya, beliau kan punya jam terbang di nasional bahkan internasional, beliau itu kan mantan ketua ekspor anu mas ya buah dan anu mas ya buah segar di Indonesia beliau ini selama 8 tahun. Sehingga bagaimana dari sisi industrialisasi, bagaimana dari sisi manajemen, dari siapa, karena ilmu beliau banyak nanti akan ditularkan. Maka saya tunjuk mas untuk jenengan closing statementnya nanti sampaikan agar teman-teman itu berbagi ilmu gratis lah ya. Itu saja ya pikiran-pikiran, mohon kami ini yang masih ini dijaga, kita saling menjaga kejujuran, keikhlasan, ketulusan. Insya Allah saya nanti baru akan mikir budidaya, saya nanti juga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti Pak Bupati tadi yang akan budidaya, saya akan budidaya besok tinggal ini bibitnya aja gitu loh. Jadi saya menikmati hasil sama seperti jenengan. Kalau nanti harga 20 saya menikmati 20 sama gitu loh mas ya. Jadi kita sama itulah prinsipnya. Hal-hal yang lain kalau saya punya kelebihan yang lain ya udah nanti saya upayakan Pak, Bu, konsep sistemnya disamakan seperti Mas Adam BPD, Bu, kon ngetok ke rekomendasi nanti teman-teman yang memang sudah layak setelah teman-teman Mas Asik dan lain survei ini layak dikasih rekomendasi ini nanti keluar ya gitu nggih. Itu nanti yang kami upayakan. Demikian saja dari saya, mohon pengertian dan sekali lagi mohon maaf manakala memang ada kekurangan dan turut kata dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih.